Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Al-hadisu al-khamis. Hadis yang kelima. Jadi hadis kelima ini dia punya judul adalah Ingkarul Bidah Al-Mazmumah. Kalau dalam kitab Syarah Arba'in di Ibnu Hajar Al-Haytami, dia diberikan judul namanya Ingkarul Bid'ah Al-Mazmumah, yaitu mengingkari bid'ah yang tercela. Kenapa bid'ah itu ada yang tercela? Nah, nanti kita lihat. An Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. An ummil mukminin, saking ummil mukminin. Ya. Ummul mukminin ini adalah ibundanya orang-orang yang beriman. Gelar ini itu disematkan kepada istri-istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk memuliakan, mengagungkan, dan diharamkannya untuk menikahinya. Jadi istri-istri Rasulullah itu tidak boleh selepas Rasulullah wafat, itu tidak boleh dinikahi. Betul ya? Ummu Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat. Rupane Ummu Abdillah Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ridani Allah subhanahu Allah anha, saking Sayyidah Aisyah. Kalau kita ketahui bahwa Sayyidah Aisyah itu kan tidak ada zuriyah nih, tidak ada keturunan nih. Tapi kenapa di sini dikatakan Ummi Abdillah, ibune Abdillah? Ya. Jadi sebetulnya Sayyidah Aisyah itu kan betul gak ada zuriyah. Tapi dalam hadis ini dikunyahkan dengan Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Yang memberikan kunyah itu sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan Abdillah ini adalah Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair itu adalah anak saudara perempuannya, Nababati, keponakannya ya. Nah, jadi bermakna Sayyidah Aisyah itu dengan Abdullah bin Zubair itu seperti apa? Khalah. Khalah niku napa? Bulik ya. Budi napa bulik niku? Ya, bibik ya, bulik, budi. Dan bulik napa budi ini itu kan biman zilatil kedudukannya itu kan kurang lebih sama dengan kedudukannya seorang ibu. Maka Sayyidatina Aisyah dikunyahkan dengan Ummi Abdullah Aisyah. Padahal Sayyidatina Aisyah itu kan bukan gada putra. Dan Abdullah ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair, yaitu keponakannya. Yang memberikan kunyah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata nih bangi, kimbotan keliru. Kolat ngendika sapa Sayyidah Aisyah. Kola ngendika sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah itu kan beliau dinikahi oleh Rasulullah itu kan ya di Makkah lah, ketika beliau umur 6 tahun dan dikumpuli ketika beliau umur 9 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah itu kan umurnya baru 18 tahun. Baru 18 tahun. Dan memang pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu dijadikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk menyerang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan pedofilia. Pedofilia yaitu lelaki yang mempunyai kelainan
orientasi seksual yang suka kepada anak-anak kecil. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu digunakan oleh orang-orang yang mempunyai niat tidak baik kepada Islam dan menyerang pribadi Rasulullah sebagai seorang pedofilia karena menikahi Sayyidah Aisyah umur 6 tahun. Walaupun Sayyidah Aisyah dinikahi umur 6 tahun, tapi kan Sayyidah Aisyah dihubungi umur 9 tahun. Dan perlu diketahui bahwa tahap kematangan seseorang itu setiap negara kan berbeza. Umur 9 tahunnya di Indonesia dengan umur 9 tahunnya di Makkah ya, di Arab itu kan berbeza. Anak 9 tahun di sana dengan anak 9 tahun di sini kan berbeda, Pak. Dari segi fisikalnya pun berbeda. Apatah lagi pada masa tersebut, ya, perempuan pada masa itu hidup dalam keadaan yang sedemikian, ya, yang keras ya di daerah yang di mana di Makkah, di Madinah ya, di daerah panas di sana, tentunya kematangan mereka itu lebih cepat. Artinya kematangan dalam berpikir, dalam bertingkah laku, begitu. Dan andai kata ianya betul bahwa pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah itu kan ayahnya kan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu selain daripada sahabat dekat Rasulullah, ya juga sebagai mertua Rasulullah. Dan begitu satu kehormatan bagi Abu Bakar, anaknya itu dijadikan istri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, um, andai kata ya pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah itu Sayyidah Aisyah dipaksa oleh ayahnya Abu Bakar. Tentunya pasti akan apa namanya itu pasti akan mengalami tekanan kan dalam pernikahan itu bersama Rasulullah. Dan tentunya ketika Rasulullah sudah meninggal dan Sayyidah Aisyah itu baru berumur 18 tahun, masih gadis ya, usia gadis. Tentunya umur 18 tahun kan umur-umur yang itu nih, anak gadis ya. Artinya untuk mencari pasangan pengganti itu kan sangat sangat apa ya? Sangat ya memang masanya gitu. Tapi nyatanya kan dia tidak. Nyatanya kan dia tidak. Ketika Rasulullah sudah wafat dan Sayyidah Aisyah baru berumur 18 tahun, itu Sayyidah Aisyah tidak menikah lagi, Mbak. Cukup bagi Sayyidah Aisyah adalah suaminya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena cinta beliau kepada baginda Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau riwayat yang datang kepada kita berkenaan dengan rumah tangga Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, itu tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita itu yang berkenaan dengan kekerasan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga atau mengeluh atau menunjukkan rasa tidak berpuas hati Sayyidah Aisyah atas pernikahan itu tidak ada, hampir tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali pun. Yang ada itu malah keharmonian rumah tangga Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada malah itu. Bahkan sebagian hadisnya itu dijadikan sebagai dan banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan rumah tangga baginda Nabi itu menjadi dasar hukum fikih. Satu contoh bagaimana satu riwayat menyatakan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu berlomba berlari. Nah, sekarang kalau kita tanyalah, coba jangan tanya ibu bapak Ipan jangan, Bu, pernah nggak lomba berlari dengan bapak? Coba tanya, bahkan tidak ada ya. Ini Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah berlomba berlari. Lomba berlari itu ya karena keharmonisian tersebut ya gitu. Ayo Mi, kita lomba berlari. Ayo Mi, ayo. Yang menang nanti masak. Bukan yang kalah masak, yang menang masak. Nah, nah, ya ada itu.
mandi bersama dalam satu tempat yang sama, mandi satu tempat yang sama, artinya dengan gayung, dengan apa itu ceduk ya, gayung ya, bahasa gayung ya, gayung itu. Yang ada cuma itu. Bagaimana Rasulullah, um, bahkan Sayyidah Aisyah itu kan kenapa digelari Humaira yang kemerah-merahan toh, Humaira kemerah-merahan, Humaira. Satu ketika pernah Sayyidah Aisyah itu cemburu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berkenaan dengan banyak lah. Tapi sebetulnya istri yang paling berkesan di dalam hati Rasulullah itu adalah Sayyidatina Khadijah. Dan itu menjadikan Sayyidah Aisyah itu cemburu. Ya, saya cemburu. Karena apa ya, setiap beberapa momen kesempatan itu Rasulullah selalu menyebut Sayyidah Khadijah dan ahli keluarganya. Kadang kalau ada makanan lebih, diminta dihantarkan kepada ahli keluarga Sayyidah Khadijah. Itu yang terkadang membuat Sayyidah Aisyah itu menjadi cemburu. Maka ketika ditanya kenapa sampai sebegitu ya Rasulullah, dikatakan bahwa Sayyidina Khadijah itu dulu adalah orang yang beriman kepadaku pada saat orang-orang itu mendustakanku. Beliau, Sayyidah Khadijah ini mencurahkan, mengorbankan harta jiwa raganya untuk membela agama ini, di mana orang-orang pada masa itu memusuhinya. Dan beliau ini, Sayyidah Khadijah ini, yang memberikan zuriyah, di mana yang lain tidak dapat memberikan zuriyah. Itu Sayyidina Khadijah. Nak mboten salah kula, nak mboten salah. Sayyidah Khadijah kan pernah mendapatkan salam, ya. Ya, ngoten nggih, Sayyidah Khadijah. Pun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong dasa kang gawe perkara anyar, kang anyari, gawe perkara anyar, ai ansya'a waqtaro'a min kibali nafsihi. Artinya artinya enggak apa membuat sesuatu yang baru. Mata sapanewa dasa kang gawe perkara kang anyar, ya, saking awak dhewe ini fi amrina ing dalam perkara iki. Maksudnya amrina itu adalah fi amrina, maka dalam satu riwayat itu ada mengatakan dinana, di dalam agama kita. Fi amrina in dalam perkara kita. Perkara kita ini maksudnya adalah syariat Allah, ya, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Agamanya, maka ja'a fi riwayatin dinana, agama Allah. Jadi man desapane wong ada sakang gawe anyar sapa man fi amrina ing dalam perkara kita, maksudnya ing dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Hada ya iki. Hada ini sebagai satu penekanan tentang agama Allah untuk menunjukkan bahwa ianya adalah perkara yang besar. Seperti zalikal kitabu, kan alif lam mim, zalikal kitab. Kitab itu loh, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi isim isyarat itu untuk memberikan isyarat keagungan. Maka di sini dikatakan man utai sapane wong dasakan gawe anyar sapa man fi amrina ing dalam perkara kita. Maksudnya ing dalam syariat Allah, hada yo iki, untuk memberi penekanan bahwa syariat Allah itu adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat penting. Ma ing suci-suci laisa kang ora ono apa ma minhu saking apa amrina. Artinya membuat perkara yang baru di dalam syariat Allah yang laisa minhu, yang sebetulnya ia tidak pernah ada di dalamnya. Ya. Atau tidak ada pernah kaidah dalam kaidah agama ini yang menyatakan benda itu. Fahuwa mangko utawi ma ahdasa itu mau rodun ay mardudun ala fa'ilihi. Artinya rodun, ditolak.
Kenapa ditolak? Libu telanihi karena sebab apa? Batal sebab perkara itu adalah perkara yang batil. Atau perkara yang batil. Wa fi riwayatin li muslimin wa fi riwayatin rawal Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin dalam seci riwayat li muslimin kedua Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Man tasapane wong amila kang gawe sapa man ngamal sapa man amalan ing amalan perbuatan amalan laisa kang ora ono alaihi ing ngatasi apa jenenge amalan ku mau amruna apa perkara kita di dalam syariat Allah bahwa maka utai apa mau man amila amalan laisa alaihi amruna radun iku ditolak. Jadi sebetulnya adalah membuat sesuatu perkara yang baru ya yang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, maka itu hukumnya adalah ditolak. Itu hukum asalnya atas nama. Adapun ketika perkara yang baru tersebut adalah perkara yang baik dan perkara tersebut itu ada kaidah umum yang menaunginya, maka perkara yang baru tersebut itu tidak masuk dalam hadis ini. Artinya dibolehkan. Satu contoh perkara yang baru yang tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, ya contoh misalkan mengajarkan sesuatu yang baru dalam agama seperti yang penting artinya bagus, tidak perlu sholat, gitu. Sholat itu tidak perlu, yang penting hatinya baik. Pokoknya artinya api, ilang karo pangeran, api karo menungso, api karo apa jenenge iku alam sekitar, maka itu cukup ora perlu sholat, ora perlu poso, ora perlu zakat. Ya, kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang sedemikian rupa, itu kan sesuatu yang baru dalam agama, toh. Maka itu hukumnya adalah raddun, ditolak. Karena apa? Karena contoh perintah sholat itu perintah yang dalilnya qat'i, ya. Atau contoh yang lain, misalkan yang penting itu hati dan akhlaknya baik, ya. Daripada, lebih baik tidak memakai kerudung asal hati dan akhlaknya itu baik daripada memakai kerudung tapi akhlak dan hatinya itu busuk. Dengan kata lain, yang penting itu hati dan perilakunya baik, maka nggak usah kerudung rapuh. Nah, itu kan artinya membuat satu perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan di dalam agama. Nah, itu hukumnya mardud. Hukum itu ditolak. Itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Kalau jenengan masih imut dalam kitab At-Tibyan, ya Imam Nawawi pernah memberikan satu contoh tentang case beberapa qori, beberapa imam sholat, ya dalam hari Jumat pada bulan-bulan tertentu dia membaca surah-surah tertentu dan dia meyakini ianya adalah sunnah. Padahal itu tidak sunnah. Artinya sunnah itu maknanya ada satu sumber rujukan dari Al-Quran atau sunnah yang menyatakan benda itu adalah kesunatan. Meyakini yang itu adalah sunnah, itu adalah bid'ah. Ingat apa betul jenengan. Atau kan dalam pada masa itu Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam perkara tersebut ada dua kesilapan, ya. Artinya ada dalam beberapa minggu, ya, dalam setiap bulan itu ada beberapa qori itu dia melazimkan bacaan surah selepas Al-Fatihah, ya, dan meyakininya ianya adalah sunnah.
Bukan kesunatan dalam sholat ya, tapi itu merupakan sunnah, ada sumber hadisnya begitu maksudnya. Pada hari itu membaca surah itu. Maka di sini Imam Nawawi kan memberikan respon itu adalah bid'ah sebab tidak ada rujukannya. Yang kedua, surah yang pertama yang dibaca itu ya lebih pendek daripada surah yang kedua dibaca pada rakaat kedua. Padahal yang disunnahkan dalam membaca surah di dalam sholat, patutnya kesunatannya itu rakaat kedua surahnya itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Jadi kalau rakaat pertama kita membaca tabat siada, maka rakaat kedua kita pilih surah yang lebih pendek daripada tabat siada. Kecuali dalam sholat-sholat tertentu yang memang ada hadisnya untuk membaca surah-surah tertentu. Kan ada toh dalam sholat subuh kita disunahkan membaca surah apa. Kan gitu. Dalam sholat hari raya kita baca surah apa. Dalam sholat istisqa kita surah apa. Itu kan ada itu hadis-hadisnya. Pun. Kemudian tadi saya ada nyatakan bahwa ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ma uhtisa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwa al-bid'atu ad-dhallah. Jadi sesuatu yang baru yang nulayani ya Al-Qur'an, sunnah atau ijma' atau asarus sahabat. Maka itu masuk dalam kategori bid'ah yang menyesatkan. Wa ma uktisa minal khairi wa lam yukhalifu syai'an min dzalika fa huwa al-bid'atu al-mahmudah. Tapi segala sesuatu yang baru ya, dalam agama dan ianya adalah perkara yang baik dan dia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma' atau asar, maka itu dinamakan bid'ah al-mahmudah. Maka di sini Imam Syafi'i mengkategoriskan bid'ah itu dua macam. Satu bid'ah mahmudah, yang kedua adalah al-bid'atu al-madmumah. Yang dilarang yang masuk dalam kategori hadis ini adalah al-bid'atu ad-dhallah ya, atau al-madmumah. Napa contoh nih yang bid'ah mahmudah nih? Seperti napa pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Jangan ingat betul, ketika umat Islam dalam peperangan Yamamah itu banyak hufaz Quran yang meninggal. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat bahwa dan prihatin ya bahwa khawatir apa yang berlaku kepada Taurat dan Injil itu berlaku kepada Al-Quran karena Al-Quran tidak dibukukan, ditambah lagi dengan banyaknya hufaz yang meninggal, maka Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, karena pada masa itu khalifahnya Abu Bakar, untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Dalam satu mushaf. Di situ ada perbincangan antara Sayyidina Umar dengan Abu Bakar. Sama, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar mengatakan, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang Rasulullah itu tidak pernah melakukan dan tidak pernah suruh. Ya, Rasulullah tidak pernah perintahkan dan tidak pernah suruh mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu kan maknanya kan bid'ah, toh, membuat sesuatu yang baru. Toh. Rasulullah tidak pernah perintah, Rasulullah tidak pernah suruh. Bagaimana Anda menyuruh saya untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Nah, kemudian perbincangan itu berlanjut sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Sayyidina Abu Bakar sehingga Abu Bakar bersetuju. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memanggil Katibul Wahyi atau sekretaris wahyu namanya Zaid bin Sabit. Dia disuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Sama jawabannya itu Zaid bin Sabit. Dia mengatakan, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wahai khalifah Anda memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu yang Rasul tidak pernah melakukan? Akhirnya terjadi perbincangan Sayyidina Abu Bakar dengan Zaid bin Sabit dan
terbukalah pintu Zaid bin Sabit dan Al-Quran dibukukan pada masa itu dalam satu mushaf. Nah, itu kan bid'ah, Mbak, ya. Apakah itu masuk dalam bid'ah yang sesat atau bid'ah yang mazmumah? Ya, betul. Toh. Itu kan bid'ah yang mahmudah, yang sesuatu yang baru yang terpuji. Contoh yang lain, sholat tarawih. Dengan sholat tarawih bid'ah loh itu. Lah kok sakit bid'ah? Ya, karena pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat uh, malam itu dilakukan, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat itu, ya, cuman beberapa kali saja, kemudian lepas itu tidak dibuat lagi. Karena bulan Ramadan itu sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan kan menghidupkan malam pada bulan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan itu dengan beribadah, sholat, ya, sholat, ya, ngaji, kan? Jadi Rasulullah itu pada malam Ramadan itu dia sholat. Jadi para sahabat kan ngizin, oh Rasulullah aku yang minum sholat pisan. Hari kedua Rasulullah sholat, sahabat ngerti sholat, sahabat pemilu sholat. Sehingga dalam beberapa hari selepas itu Rasulullah tidak sholat lagi, Mbak. Kenapa Rasulullah tidak meneruskan? Karena khawatir kalau itu diteruskan, maka itu akan menjadi suatu kewajiban. Rasulullah khawatir kalau itu nanti diteruskan akan menjadi satu kewajiban. Kan banyak tuh seperti siwak. Hadis berkenaan dengan siwak kan laula an asyuku ala ummati la amartuhum bisiwak kan. Nanti kata aku tidak khawatir ya menjadikan umatku ini agak berat ya, susah payah. Tentu saya akan perintahkan untuk bersiwak kan, gosok gigi sebelum sholat. Sama halnya dengan sholat ini malam. Dan kemudian selepas Rasulullah wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, itu ketika bulan Ramadan, itu para sahabat itu menghidupkan malam itu dengan sholat. Jadi di Masjid Nabawi itu ada sholat di pojok sana, di pojok sini, di tengah, sholat sendiri-sendiri. Nah kemudian oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya sudah semuanya dikumpulkan jadi satu dan dijadikan dengan sholat berjamaah. Jadi sholat sunnah berjamaah, sholat tarawih itu pada masa Sayyidina Umar. Dilakukan secara berjamaah itu sama Rasulullah tidak ada. Dan apakah itu dinamakan sebagai bid'ah yang sesat? Loh, kalau dikatakan sebagai bid'ah sesat, bermakna dengan sholat tarawih sekarang ya bid'ah. Gitu. Maka Sayyidina Umar itu menjadikan sholat itu menjadi sholat berjamaah sama dengan imam dan makmum. Dan dinamakan sebagai tarawih kan dari kata istirahat. Tarawih artinya itu sholat yang banyak istirahat. Lah kopi lah ya 2 rakaat salam ngasuh. Ngadeg mana ya 2 rakaat salam ngasuh. Kan ngerti nggih 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Kalau dinamakan sebagai tarawih sholat sing akeh istirahat. Nonton nggih, Pak. Dan itu dalam maka di sini Sayyidina Umar mengatakan bahwa nikmatul bid'atu hiya, senikmat-nikmatnya bid'ah ya adalah ini. Ini maksudnya adalah tadi itu. Okay. Jadi dalam perkara ini man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini adalah memperbarui suatu perkara dalam agama yang tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tapi sekiranya ia ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, walaupun ianya itu perkara yang baru, maka itu dibolehkan. Makanya Imam Syafi'i membahagikan bid'ah menjadi dua. Yang pertama adalah al-bid'atu ad-dhallah, yang kedua adalah al-bid'atu al-mahmudah. Yang dimaksud dengan al-bid'atu ad-dhallah adalah perkara yang baru dalam perkara agama yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau Asarus Sahabah. Mereka katakan al-bid'atu ad-dhallah. Nah, kalau sekiranya perkara yang baru tersebut merupakan perkara yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma', maka itu dinamakan sebagai al-bid'atu al
mahmudah. Oke. Nah, bid'ah yang mahmudah atau dinamakan bid'ah hasanah itu para ulama sepakat akan kesunatannya untuk dilakukan. Oleh karena itu maka ada salah satu imam namanya qala Imam Abu Syamah Syekhul Musannifi rahimahumullah. Jadi Abu Syamah ini salah satu ulama ya, dia mengatakan seperti ini. Wa min ahsani ma ibtada'a fi zamanina ma yaf'alu kulla 'amin fi yawmil muwafiqi li yawmi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqati wal ma'ruf wa idhari zina wa surur. Jadi Abu Syama mengatakan bahwa di antara perkara bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang mahmudah pada masa zaman ini itu adalah apa yang dilakukan oleh umat Islam setiap tahun menyambut hari Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersedekah. Dan itu ya, jadi di antara bid'ah yang hasanah pada zaman ini ya, yang dilakukan setiap tahun, yang dilakukan setiap tahun yaitu menyambut kelahiran Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan banyak bersedekah, berbuat perkara ma'ruf, ilharu zina wasurur, maksudnya menampakkan kebahagiaan, menampakkan ya namanya orang bahagia itu bagaimana sih, Pak? Menampakkan bahagia, bersedekah banyak bersedekah pada masa tersebut, gitu ya. Kemudian banyak membuat ihsan kepada orang fakir miskin, ya, sebagai satu ungkapan cinta dia dan kesyukuran dia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan bersyukur yang menjadi umatnya. Nah, itu kan sebetulnya bid'ah toh, perkara yang baru toh. Nah, tapi dikatakan bid'ah hasanah. Karena dalil sedekah itu ada, kan ya? Dalil untuk apa itu namanya berihsan kepada fakir miskin pun juga ada. Dalil untuk cinta pada Nabi pun juga ada. Artinya benda tersebut walaupun perkara yang baru, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, ya, ataupun Asharul Sahabah. Maka Imam Abu Syamah mengatakan, yaitu tadi itu. Di antara bid'ah yang terpuji, bid'ah yang hasanah, yang seperti yang pada zaman ini adalah sebagaimana dilakukan setiap tahun ketika menyambut kelahiran Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersedekah, menderma, berbuat perkara yang baik, menampakkan rasa bahagia, gitu ya. Kemudian banyak berbuat ihsan kepada fakir miskin untuk menunjukkan rasa cinta dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, dan bersyukur kepada Allah atas kurnianya telah mengutus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Paham ya? Paham ya, Pak ya? Mireng apa badan saran gue? Ya. Paham. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya tadi mawon. Insyaallah makin kita sambung malih dan Isnin dalam pukul 4 ini insyaallah. Al-Hadisu As-Sadisu ini panjang penjelasannya. Jadi niki Zume insyaallah makin Zume kalau dados anu mawon. Kenapa? Berbayar mawon untuk bulan Ramadan insyaallah. Dan betul apa bahasa orang sini itu pulang kabut ya kesusah kesusu bro. Gini Pak ya. Monggo kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surat wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.